Sebelum lanjut ke alur filmnya, karena konten ini full spoiler, jadi untuk yang belum menonton film ini, disarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kita dengan keseharian dari seorang ibu rumah tangga bernama Kim Ji-young. Mulai dari mengurus rumah, memasak, dan merawat sang anak. Scene berpindah saat seorang pria bernama Jung Dae-hyun yang tak lain adalah suami dari Kim Ji-young sedang menceritakan kondisi istrinya dan memperlihatkan sebuah video kepada seorang dokter. Di suatu hari, Ji-young pergi jalan-jalan ke taman bersama dengan anak perempuannya. Di sana, ia mendengar sekelompok orang sedang mengeluh tentang kehidupannya. Itu membuat Ji-young tidak nyaman dan ia langsung pergi dari sana. Di keesokan harinya, Ji-young berkunjung ke rumah mertuanya bersama dengan suami dan anaknya untuk menghadiri sebuah acara. Dengan keadaan lelah, Ji-young tetap membantu mertuanya itu memasak. Jung Dae khawatir dengan kondisi istrinya, mencoba membantu dan memberikan saran kepada ibunya untuk membeli makanan dengan tujuan agar istrinya bisa istirahat. Namun ibunya menolak dan mengatakan bahwa menyediakan makanan adalah tugas seorang perempuan. Ji-young terbangun di pagi dini hari untuk kembali membantu mertuanya memasak. Setelah perayaan selesai dan hendak pulang ke rumah untuk istirahat, kakak Jung Dae datang sehingga Ji-young dan suami tertahan dan harus kembali untuk menyediakan makanan untuk kakak Jung Dae. Saat semua orang sedang bersantai, secara tiba-tiba Ji-young kehilangan kesadaran dan berbicara seperti bukan dirinya melainkan seperti ibunya. Dengan sigap, Jung Dae membawa istrinya untuk pulang dan mengatakan kalau istrinya dalam keadaan kurang sehat. Di perjalanan, ia memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Ji-young agar istrinya bisa segera tenang. Saat terbangun dari tidur, suasana kamar mengingatkan Ji-young akan masa lalunya, di mana saat dia masih kecil seringkali diminta membantu ibu dan tantenya untuk menyediakan makanan dan merapihkan rumah. Dan mereka juga diingatkan oleh tantenya jika perempuan harus sopan dan lembut. Ji-young juga teringat di mana neneknya selalu menekankan ibunya bahwa harus memiliki anak laki-laki untuk penerus keluarga dan mengatakan bahwa anak perempuan jika sudah menikah sepenuhnya menjadi hak milik suami dan secara perlahan akan melupakan orang tuanya sehingga dalam sebuah keluarga harus ada anak laki-laki. Beranjak dari tempat tidur, Ji-young bingung kenapa semua orang datang. Dia bertanya apakah hari ini adalah hari istimewa. Keluarganya yang tidak tahu kondisi Ji-young mengira kalau itu hanya karena Ji-young kelelahan. Di kamarnya ia menemukan pena milik adik laki-lakinya bernama Jisoo. Dan ternyata Ji-young sudah memohon kepada adiknya itu selama 10 tahun. Adegan berpindah ketika Ji-young dan suaminya sedang berada di rumah. Sebelum berangkat kerja, Jung Dae meminta istrinya untuk segera mengunjungi psikiater demi kesehatannya. Saat sedang jalan-jalan bersama anaknya, Ji-young teringat saat ia belum menikah dan masih bekerja di sebuah perusahaan. Ia merindukan masa itu, masa saat ia masih bekerja. Tersadar, Ji-young segera melanjutkan perjalanannya dan tak lama setelah itu temannya menelpon dan memintanya untuk bertemu besok. Keesokan harinya, Ji-young bertemu dengan mantan rekan kerjanya yang bercerita kalau mantan atasannya telah keluar dan membuat perusahaan baru. Sedangkan ia mendapatkan promosi dan naik jabatan. Itu Ji-young merasa iri. Kemudian temannya menyarankan Ji-young untuk menghubungi mantan atasannya itu jika dirinya ingin bekerja kembali. Di malam hari, Ji-young mencoba untuk meminta izin kepada suaminya, namun suaminya tidak mengizinkannya karena ia takut jika istrinya kelelahan kalau harus mengurus anak dan bekerja. Terbangun dari tidur, Jung Dae melihat Ji-young sedang minum bir. Dia menghampiri dan mengajaknya berbicara, namun Ji-young kembali kehilangan kesadarannya. Kali ini dia seperti dirasuki oleh teman karibnya yang telah lama meninggal. Di pagi harinya, Ji-young bertanya kepada suaminya apakah benar kalau ia tidak minum karena ada banyak kaleng bir di kamarnya.
Lalu Jungde meminta Jiong untuk pergi ke psikiater. Jiong pun berjanji kalau kali ini ia akan pergi. Tiba di tempat psikiater, karena pemeriksaan yang dianggap terlalu mahal, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Di malam harinya, Jungde merasa kesal mendengar kalau Jiong tidak melakukan pemeriksaan. Di lain hari, mantan rekan kerja Jiong menceritakan terkait kejadian pelecehan di kantornya, di mana toilet wanita dipasang CCTV. Jiong teringat kembali pada masa sekolahnya. Ia mengalami pelecehan ketika dirinya di dalam bus saat perjalanan pulang. Ada seorang anak laki-laki sedang menyentuh bagian tubuhnya dan Jiong sangat ketakutan. Ia langsung meminjam ponsel ibu di depannya untuk menghubungi ayahnya untuk dijemput. Ketika bus berhenti dan Jiong turun untuk menunggu jemputan ayahnya, anak laki-laki itu ternyata mengikutinya. Merasa ada yang tidak beres, ibu yang meminjamkan ponselnya tersebut turun dan berpura-pura mengembalikan syal Jiong yang ketinggalan. Lalu laki-laki itu pun pergi. Jiong sangat ketakutan sampai menangis di jalan. Saat sedang pulang bersama ayahnya tetap menyalahkan Jiong karena menyayangkan keputusan putrinya melakukan kursus di tempat yang jauh. Selain itu, ayahnya juga menyalahkan seragam Jiong yang dianggap terlalu pendek, sehingga menarik perhatian lelaki. Suatu hari, ibu Jungde datang ke Seoul. Dia masih tidak mengerti kenapa mereka pergi begitu saja. Jungde pun akhirnya menceritakan semuanya. Suatu hari Jungde ada pekerjaan keluar kota sehingga Jiong terpaksa harus tinggal di rumah orang tuanya. Jiong merasa senang dapat beristirahat sejenak dengan mengingat kenangan bersama dengan kakak dan adiknya. Siang itu Jiong bertemu dengan mantan atasannya di kafe. Mantan atasannya menawarkan Jiong untuk bekerja di perusahaannya, namun Jiong takut mengecewakan atasannya itu karena ia sudah lama tidak bekerja. Mantan atasannya pun tidak masalah dengan itu. Lalu Jiong teringat saat ia lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan. Saat sedang makan bersama keluarga, ayahnya menyarankan untuk segera menikah karena itu sudah menjadi kodrat wanita. Ibu Jiong marah. Ia tidak terima kalau suaminya memutuskan semangat putrinya. Tiba-tiba Jiong mendapat telepon dari salah satu perusahaan yang ia lamar kalau ia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Jiong merasa sangat senang di mana di malam harinya ia dan anaknya menyambut kedatangan suaminya dengan kue di meja. Jiong bercerita kalau dirinya mendapatkan pekerjaan. Jungde ikut gembira mendengarnya. Akhirnya mereka mendiskusikan hal itu. Jungde teringat awal pernikahan mereka. Jiong merasa kesal karena orang tua Jungde sangat bawel, sehingga sebelum menikah ditanya kapan menikah, setelah menikah ditanya kapan punya anak perempuan ditanya kapan punya anak laki-laki, dan seterusnya. Jungde memutuskan untuk mempunyai anak, namun Jiong berkata kalau punya anak hidupnya akan berubah. Di pagi harinya Jiong mencari baby sister, mulai dari memasang poster hingga mencari di situs web. Namun semua itu masih belum ada hasilnya. Akhirnya Jungde memutuskan untuk cuti 1 tahun dan menjaga anaknya. Jiong yang mendengar itu terlihat sangat senang. Siang itu Jiong mendapat sebuah paket obat herbal dari ibu mertuanya. Jiong langsung menelpon ibu mertuanya untuk berterima kasih. Ia juga bercerita kalau ia akan kembali bekerja, namun ibunya merasa kesal dan ia merasa kalau Jiong menghalangi karir Jungde. Saat itu juga mertuanya menelpon ibu Jiong dan menceritakan keegoisan dan kondisi putrinya. Ibu Jiong merasa terpukul dengan kabar tersebut dan segera menemui putrinya untuk mengetahui keadaannya. Setibanya di sana, penyakit putrinya kambuh di mana dia seperti dirasuki oleh neneknya. Ibu Jiong sangat sedih dengan apa yang dialami putrinya. Ketika ibunya kembali ke rumah, ibu Jiong kecewa dengan sikap suaminya yang selama ini hanya memperdulikan putranya daripada kedua putrinya. Akhirnya ibunya menceritakan semuanya kalau Jiong sedang sakit. Di keesokan harinya, Jiong dan Jungde berdiskusi kembali terkait dengan pekerjaan. Jiong memutuskan untuk tidak bekerja karena tekanan dari mertuanya. Saat itu Jungde memberanikan dirinya untuk mengatakan kepada Jiong tentang penyakit yang dialami dan menunjukkan sebuah bukti video di mana dia tiba-tiba menjadi orang lain pada saat tertentu.
Jiong menangis dan akhirnya bersedia untuk pergi ke psikiater. Di pagi hari, adik laki-lakinya datang ke rumah. Di sana ia memberikan pena yang sangat Jiong inginkan. Jiong pun pergi ke psikiater, di mana dokter memberikan saran kepada Jiong untuk tidak memendam perasaan dan emosi. Jiong pun menerima saran itu. Hal tersebut dibuktikan Jiong, di mana saat sedang mengantri untuk memesan sebuah kopi di kedai, anaknya menangis dan tidak sengaja menjatuhkan kopi yang dia pegang. Seketika membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Awalnya dia tidak menghiraukan berbagai cibiran dari orang sekitar yang mengeluh karena membuat antrian menjadi lama. Akan tetapi dia tidak tahan lagi ketika ada seorang pria mengatakan bahwa dirinya lelet seperti cacing dalam membersihkan tumpahan roti tersebut. Seketika Jiong langsung menghampiri dan membungkam mulut pria tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tidak berhak menghakimi orang yang tidak dia kenal. Pria dan kedua temannya itu pun langsung pergi. Adegan ditutup dengan kesembuhan Jiong secara perlahan, di mana dia mengejar impiannya menjadi seorang penulis tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anaknya.